Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Yo, apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo? Masih bisa nyium bau? Demam nggak? Batuk, pilek? Nah, awas lu, hati-hati. Balik mana ambil aku Brad Pitt seperti biasa. Kali ini kita akan mengidul film yang banyak banget di request. Nggak di PHP kok lur, tenang aja. Cuma ini banyak banget yang request satu-satu ya, sabar ya. Wah, pinter kok. Bergenre action komedi, film ini berjudul Psychokinesis tahun 2018. Ini film entah banget, udahlah beneran. Biasanya superhero keren cool gitu kan, yang ini kocak banget lur. Psychokinesis bercerita tentang seorang security bank yang tanpa sengaja mendapatkan berkah kekuatan super gara-gara minum cairan meteor yang bercampur dengan mata air gunung. Bagaimana keseruan konfliknya? Ya wes, kita langsung pantun nggak jelas seperti biasa. Cak Loki kakean bujuk, monggo sekecaaken juk. Sebuah stasiun televisi meliput kedai ayam goreng yang sangat-sangat laris. Pemiliknya bernama Shin Rumi, berumur 23 tahun, memiliki resep khusus turun-temurun dari keluarganya. Singkat cerita, kawasan pasar tradisional di sana, termasuk kedai ayamnya Rumi, sudah tidak beroperasi karena mereka diusir paksa oleh perusahaan kontraktor Cina yang berniat membangun kawasan wisata di sana. Sampai dijebol itu kedainya Rumi, lur, ngawur. Emaknya Rumi pun datang membantu membela anaknya. Lalu terjadi suatu insiden yang mengakibatkan ibunya harus dibawa ke rumah sakit. Karena insiden palanya kepentok tersebut, kondisi ibu Rumi sekarang kritis dan akhirnya tidak terselamatkan. Di saat yang sama, terlihat sebuah meteor kecil yang menghantam ke bumi. Cairan di dalamnya terus mengalir ke dalam tanah dan akhirnya bercampur dengan mata air gunung yang pas banget lagi diminum sama seorang pria bernama Shin Suk-hun. Sukun menganggap air itu sudah tercemar karena rasanya nggak enak. Udah cukup olahraga pagi, Sukun lanjut bekerja. Ternyata dia bekerja sebagai security di salah satu perusahaan dan punya kebiasaan nyolongin kopi saset buat tamu di sana. Lumayan ngirit uang beli kopi ya kan. Lalu tiba-tiba perutnya mulai kerasa nggak enak gara-gara minum mata air yang tadi. Ketika shift kerjanya selesai, Sukun minum-minum soju buat ngilangin sakit di perutnya. Tapi kok malah jadi begini. Ngamuklah si pemilik toko, dikira Sukun mabok terus berantakin meja-meja di sana. Sesampainya di rumah dia langsung tepar. Niatnya nyalain rokok tapi korek kejauhan. Aduh, nggak nyampe. Tapi anehnya itu korek ketarik sendiri. Tak lama kemudian Rumi menelpon dan mengabarkan jika ibu telah meninggal. Ternyata Sukun adalah ayahnya Rumi. Sudah sangat lama Sukun nggak pernah ketemu Rumi ataupun istrinya. Sabar, belum dijelasin di sini hubungan mereka kenapa. Setelah itu datanglah orang-orang dari perusahaan kontraktor sebelumnya. Rumi yang melihatnya pun langsung sangat emosi karena merasa merekalah yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Petinggi para pekerja bernama Min niatnya mau ngasih uang bela sungkawa tapi langsung ditolak mentah-mentah. 없다고 개새끼야 가라고 했잖아. 세워놓고 가. Di rumah duka tersebut, ada seorang remaja yang ketampanannya ya 11-12 ribu sama aku lah. Dia adalah seorang pengacara muda bernama Kim. Kim pun menjelaskan jika kawasan pasar tradisional akan dijadikan pusat wisata bagi para turis dari Cina. Pekerja-pekerja kontraktor mengusir paksa para pedagang dari sana. Padahal harusnya ada kontrak yang jelas terlebih dahulu, bukan main paksa gitu aja. Itulah kenapa Rumi nggak terima dan masih kekeh mempertahankan kedainya. Karena dia pedagang yang paling ngeyel dan yang paling aktif, makanya sampai dijebol paksa. Kim adalah pengacara pembela hak sosial dan berniat membantu Rumi dan pedagang yang lainnya. Tapi Sukun gak percaya omong kosongnya dan mengira Kim mencari suatu keuntungan. Saat kembali pulang, Sukun teringat wajah Rumi yang kecewa kepadanya dan melemparkan rokoknya. Tapi itu setempat-tempat sampah di sebelahnya ikutan kelempar dong. Sukun pun semakin yakin ada yang aneh dengan dirinya. Dan kali ini dia mencoba menggerakkan korek kembali. Tapi bukan hanya korek yang terbang, melainkan semua benda-benda kecil di sana juga ikutan terbang.
Mengetahui kekuatannya tersebut, Sukun berpikiran, wah oke, fix aku ini bisa jadi pesulap profesional. Keesokan harinya, setelah berdoa bersama, Sukun ikut Rumi ke pasar tradisional. Ternyata sudah ada asosiasi pedagang yang berkumpul. Meskipun Kim berusaha membantu, tapi jaksa penuntut pasti lebih membela perusahaan kontraktor besar dibanding para pedagang. Tiba-tiba Sukun meminta semua pedagang untuk tidak melawan orang-orang kontraktor, karena dia juga sangat khawatir dengan keselamatannya Rumi. Emosilah semua pedagang-pedagang di sana. Ente siapa nyuruh-nyuruh? Ini kerjaan kami satu-satunya. Rumi pun semakin jengkel dan mengusir ayahnya dari sana karena udah bikin rusuh. Setelah itu Sukun mendatangi klub yang biasanya ada pertunjukan sulap di sana. Sukun bilang jika dia memiliki kekuatan unik dan bisa melakukan trik sulap. Bukan main senengnya karena Sukun akhirnya diterima kerja dan sudah jelas gajinya lebih besar dari security. Keesokan harinya Sukun ngajak ngobrol Rumi berdua dan langsung pamer kekuatannya, tapi Rumi malah makin ilfil ngelihatnya. 좀 그만하라고 했잖아요 좀. Sukun bilang jika sekarang dia memiliki kemampuan aneh dan sudah bekerja di klub malam. Sukun ingin Rumi tinggal bersamanya dan biar dirinya aja yang mencari uang. Disinilah ketahuan kenapa Rumi sangat membenci ayahnya. Dulu saat Rumi masih kecil, Sukun dan ibunya bercerai. Lalu dia kabur dari rumah dan sama sekali nggak ada kabarnya. Sukun pun mencoba menjelaskan bahwa dulu dia terpaksa bercerai karena terlilit hutang dan nggak mau hidup istri anaknya jadi susah. Tapi tetap aja lah Rumi menganggap ayahnya adalah sosok yang tidak bertanggung jawab. 역겨우니까. Sukun pun teringat saat dulu dia meninggalkan Rumi. Ini perasaan muka nggak ada berubah-berubahnya. Setelah itu Sukun melihat orang-orang kontraktor berbondong-bondong mendatangi pasar tradisional. Para pedagang pun panik karena mereka pasti akan kalah. Ibu-ibu diminta pergi memanggil polisi, sedangkan para bapak-bapak dan Rumi mencoba menghalangi pekerja kontraktor. Tawuran terus terjadi sampai akhirnya Sukun datang membantu melawan mereka semua. Mulai ketakutanlah para pekerja kontraktor ya kan. Tidak, ini kekuatan macam apa? Tapi mohon maaf Cak Sukun itu mukanya ngeden banget Cak. Sampai akhirnya polisi datang dan membawa mereka semua ke kantor. Wah, ribut saling salah-salahan. Karena kebetulan Min bawa handycam, kerekamlah semua kejadian di sana. Bukannya percaya malah dianggap gendeng. Mana mungkin orang bisa punya kekuatan begitu ya kan? 그렇지. 옆에 중요해. 봐. 지금 이 아저씨가 Capek sumpah dengerin Min jelasin capek lur. Karena polisi males ribet, mereka pun diusir semua dan diminta berdamai. Betapa senangnya semua pedagang karena berhasil ngalahin pekerja kontraktor. 잠깐만 우리 형 보자. 다시 한 번만. 그거 도대체 어떻게 하는 거야 그거? 저도 신기해요 이게. Biar lebih aman, sekarang Sukun nutupin jalan ke pasar tradisional pakai semua barang rongsokan termasuk mobil orang kontraktor di sana. Ini perhatiin ya lur ya, gerakannya nggak masuk. Biasanya superhero gerakannya santai keren ya kan. Nah ini begini. Pengacara Kim yang melihat kemampuan Sukun sangat terkesima dan ingin bekerja untuknya. Kim pun penasaran bagaimana Sukun punya kemampuan seperti itu. Tapi Sukun bilang jika yang sebenarnya dia inginkan hanyalah kemampuan menjadi seorang ayah yang baik. Tapi kenyataannya langit malah memberikan kekuatan aneh seperti itu. Meskipun Rumi senang ayahnya sudah berubah, tapi tetap aja dia gengsi sok-sokan gak mau makan bareng bapaknya. Sukun pun tetap mengikuti Rumi agar hubungan mereka bisa lebih baik. Mereka pun akhirnya mengobrol dan terlihat Rumi yang mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Rumi mengira kemampuan ayahnya punya efek
samping, jadi Sukun diminta periksa ke dokter, dan akhirnya mereka pun makan bersama. Di lain tempat, Min dan wakilnya menghadap atasan mereka, yaitu Ibu Direktur Hong. Karena Min gak bisa mengatasi para pedagang, dia dihukum dipukulin sampai babak belur. Hong tahu video Sukun yang punya kekuatan super dan akan membantu mengatasi masalah tersebut. Pemfitnahan pun mulai dilakukan. Video kekuatan Sukun disebarkan dan sudah masuk berita. Direktur Riset Persenjataan Nasional memberikan pendapatnya bahwa Sukun sebenarnya memiliki senjata berukuran kecil yang sangat canggih di tangannya, di mana senjata itu didapatkan dari Korea Utara. Setelah itu, untuk melemahkan kekuatan para pedagang, 2 polisi dikirimkan untuk menangkap Sukun atas tuduhan pencurian barang-barang di kantornya. Ingat kan yang nyolongin kopi saset sebelumnya, lur? Kayak gitu dipermasalahkan dong, jelas dibayar lah oknum-oknum polisi ini. Niatnya Sukun mau jelasin baik-baik, tapi udah langsung diborgol dan dibawa pergi. Lalu selanjutnya, biar kasus meninggalnya Ibu Rumi juga bisa bersih kembali, maka salah satu pekerja dibayar uang yang sangat banyak dan diminta mengaku dialah pembunuh ibunya Rumi. Gak cuma sampai situ, lur. Hong juga meminta Min membangkrutkan kantornya biar terkesan pasar tradisional gak akan digusur lagi. Padahal setelah itu, Min diminta membangun kantor yang baru dengan kontrak yang baru pula. Meskipun cantik dan cerdas, tapi Direktur Hong ini jahatnya luar biasa. Karena Sukun sudah dibawa pergi dan para pedagang gak punya tameng lagi. Selanjutnya Hong meminta bantuan polisi untuk mengusir para pedagang dari sana. Kim meminta maaf ke Rumi karena dia nggak bisa berbuat apa-apa, tapi tidak bagi Rumi yang masih ngeyel mempertahankan haknya dan akan melawan polisi-polisi tersebut. Bom molotov pun dilemparkan ke arah polisi, sampai akhirnya eskavator atau bego menghancurkan dinding rongsokan. Dinding mulai dijebol dan water cannon pun ditembakkan ke arah pedagang. Terlihat ada stasiun televisi yang meliput kejadian di sana. Polisi akhirnya berhasil menjebol dan berusaha masuk ke markas mereka, sedangkan para pedagang berlarian pergi ke atap. Di kantor polisi, Sukun diantar menemui Hong. Hong pun menghasut agar kekuatannya digunakan untuk menghasilkan uang dengan cara bekerja di perusahaannya. Hong mengancam akan memenjarakan Rumi dan memberikan 3 pilihan. Pertama, Sukun akan bebas tapi dicap sebagai kriminal karena kekuatannya yang mengerikan. Kedua, hidup dengan tenang sambil bekerja di perusahaan milik Hong. Atau ketiga, menyelamatkan putrinya sekarang juga lalu melawan semua polisi dan militer. Hong pun memberikan kartu namanya dan meminta Sukun menghubunginya jika sudah menentukan pilihan. Untuk sementara Sukun akan ditahan, tapi dia sempat melihat berita yang menyiarkan kacaunya pasar tradisional, bahkan terjadi kebakaran. Langsung auto ngamuklah Sukun ya kan, karena sangat khawatir dengan keselamatan Rumi. Mukanya itu lulur, sangat-sangat superhero. Dengan tatapan tajamnya, Sukun langsung menghancurkan mobil Hong. Setelah itu dia langsung terbang, tapi karena belum bisa mengendalikan badannya sendiri, jatuh lagi lah akhirnya. Sekali lagi percobaan dilakukan dan kali ini Sukun mulai bisa mengendalikannya. Para pedagang sudah mulai terpojok, bahkan salah satunya akan terjatuh, sampai akhirnya Sukun datang menyelamatkan mereka. Saat melawan segerombolan polisi, Sukun sempat kewalahan gara-gara kena gas air mata, tapi dia bangkit kembali dan langsung melawan balik. Setelah itu dia pergi ke atap untuk menyerang polisi lainnya, dan para pedagang dibantu kabur ke atap gedung sebelah.
Semua pedagang aman, tapi Rumi sudah ditangkap. Mana itu kontainernya jebol dan hebatnya Rumi masih berbaik hati bantuin polisi yang mau jatuh. Sukun yang melihat itu langsung membantu menahan kontainer dan akan dipindahkan ke tempat yang aman. Tapi tiba-tiba... 아빠 미안해. 미안. Setelah putrinya sudah diamankan, Sukun langsung mendatangi Min dan membunuhnya. Setelah itu, Sukhun pun menyerahkan diri. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, Sukun sudah dibebaskan dari penjara. Lalu dia dijemput oleh pengacara Kim. Dalam perjalanan, Kim bilang jika dia sudah menikah dengan Rumi. 아니요, 저 어르신 제가 이제 장인 어르신이라고 어떻게 한번. Sukun diantar ke suatu tempat di mana 4 tahun yang lalu adalah lokasi pasar tradisional berada dan sekarang tempat itu hanya menjadi tanah kosong. Ternyata proyek pembangunan pusat wisata dibatalkan karena biayanya terlalu besar dan banyak orang-orang dalam perusahaan yang korup uang anggarannya kapok. Setelah itu mereka pergi ke suatu tempat yang ramai dikunjungi banyak orang dan terlihat para pedagang yang sedang berkumpul. Salah satu kedai di sana adalah milik Rumi yang sangat ramai pembeli dan dinamai ayam goreng super. Seperti biasa, meskipun Rumi sangat rindu dengan ayahnya, tapi dia masih sok-sokan galak dan nggak peduli. 아빠 뭘 그렇게 보고만 있어요. 나왔으면은 빨리 도와주든가 말든가 해야지. Abuyer. Seandainya bisa punya kekuatan begitu, enak banget ya lur ya. Salut buat Ryo Seung Ryong yang aktingnya totalitas banget. Ngedennya itu luar biasa ya kan. Jadi ingat film Miracle in Cell No. 7 itu akting sakit mentalnya juga bagus banget. Kira-kira apa yang ente semua pertama kali lakukan kalau punya kekuatan kayak begini? Coba komen-komen di bawah ya. Yang absurd sekalian gak apa-apa lur. Ya wes gitu dulu, aku Ica undur diri. Matur nuwun dan say no untuk tidak membela kebenaran. Baca yes untuk klik, ya paham lah, masa nonton doang nggak di subscribe lur. Assalamualaikum.